Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Tribuners, kembali lagi dengan kita Otomotif Tribun Lampung pada pekan ini. Saat ini kita sudah bersama salah satu pengelola ataupun owner dari 3 Second Mobilindo ya. 3 Second Mobilindo ya. Dengan Bang Dodi. Bang Dodi Ya. atau yang sering kita sapa juga sebagai Pak Haji ya, Pak Haji. Bang Dodi aja boleh. Bang Dodi ya. Ya. Nah kemudian mungkin bisa kita bincang-bincang dikit ya Bang ya. Boleh. Terutama Sama. 3 Second Mobilindo ini sendiri bergeraknya di mobil bekas ya Bang Dodi? Khusus mobil bekas. Khusus mobil bekas. Mainnya di segmen apa saja nih Bang? Ya, mungkin bisa untuk di 3 Second sendiri, kalau untuk segmen pasarnya kita memang masih melihat ya. Kalau untuk merek kita masih main di Toyota. Ya seperti Toyota. Untuk Toyota sendiri kita juga masih pilih-pilih. Ya memang yang mobil pasaran seperti Avanza, Fortuner, Innovanya. ya untuk Innovanya ya, untuk minibusnya. Kalau memang untuk di kelas sedannya seperti Vios, atau untuk di city car-nya seperti Agya atau Etios, ya mungkin itu aja untuk di kelas Toyota. Adapun yang lainnya seperti Daihatsu ya juga, ya kita tetap melihat ya pasaran juga. seperti apa. Untuk merek-merek lain seperti Eropa, BMW atau Mercy kita belum berani. Iya. Berarti kebanyakan segmennya mobil Jepang ya Pak ya? Kita Jepang ya untuk saat ini, dengan posisi kondisi saat ini kita hanya di Jepang aja untuk sementara. Bisa kita katakan juga di 3 Second Mobilindo ini pilihan unit ataupun segmennya cukup beragam dan bervariatif ya Pak ya? Ya. Mulai dari MPV, SUV-nya juga ada, Fortuner, ya, lengkap. Outlander ya Pak dia? Outlander ya. Outlander, minibusnya seperti Toyota, Innova, Ribbon dan lain-lain. Ya. Mungkin buat para konsumen yang tengah mencari mobil bekas ataupun sedang berniat untuk lihat-lihat cek unit, bisa datang langsung. Bisa langsung. Motor 3 Second Mobilindo di Jalan Sultan Agung nomor 4. Nomor 4. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak Haji sama penonton kita. Untuk sistem pembelian sendiri di showroom kita ini seperti apa sekarang Pak Haji? Ya, untuk pembelian mobil second ini ada 2. Yang pertama memang cash. Yang kedua melalui proses kredit. Kredit tetap iya, ada. kredit. Ya, kita memang tidak terima tempo. Kita tidak terima main Cash tempo. tempo Ya, cash ada. tempo kita tidak terima. Kita hanya 2 aja, cash dan kredit. Seperti kredit juga ya harus memenuhi beberapa syarat ya. Yang pertama memang persyaratan itu seperti KTP suami dari konsumennya sendiri, KTP suami istri, sangat standar Mas Tama, KK, rekening listrik, kepemilikan rumah ya, PBB. Setelah itu usaha ya bagi yang memang bergerak di wira swasta. Kalau untuk memang di pegawai negeri sipilnya paling itu hanya di slip gaji, NPWP dan rekening koran kalaupun itu ada. Cukup syarat-syaratnya cukup umum lah ya. Ya cukup umum ya, seperti biasa. Kita pengambilan mobil mungkin orang udah paham lah seperti itu. Kemudian untuk sistem kredit saat ini sendiri itu DP-nya seperti apa Pak? Nah ini yang sedikit kendala, tapi sebenarnya bukan kendala ya. Iya. Kita nikmatin aja memang proses apa yang terjadi pada saat di COVID ya, karena memang COVID ini. Untuk DP sekarang itu mainnya leasing itu di angka 40%. 40%. Ya dari harga OTR. Berarti sudah sedikit menurun lah dari sedikit menurun dari sebelumnya waktu memang 50% ya, hampir 50 sampai 60%. Nah, itu seperti itu Mas Tama. Jadi untuk saat ini untuk proses kredit insya Allah kita masih bisa bantu. Masih bisa dibantu. Ya. Nah, untuk prosesnya sendiri berapa hari Pak Haji kalau kredit biasanya? Kalau kredit konsumen terima kunci. Sampai konsumen terima kredit itu lebih kurang 4 hari. 4 hari. Dari survei. Iya, dari survei. Nanti setelah di approval itu lebih kurang itu 4 hari sudah ada jawaban dan konsumen udah bisa terima unit. Ya, udah bisa terima unit. Berarti yang jelas juga bakal dibantulah dan bahkan di backup dengan Insya Allah kalau untuk proses kredit
kita bisa bantu Mas Tama. Sampai dengan si konsumen terima Iya, kunci. insya Allah. Nah, kemudian nih Pak Haji, mungkin langsung saja nih bahas pokok permasalahan kita. Iya. Kan ya bisa kita katakan juga Bung Dodi sendiri sudah lama berkecimpung ataupun menyelam di dunia otomotif, khususnya iya. jual beli mobil bekas. Iya. Nah, kita ingin membagikan edukasi kepada penonton kita sendiri. Gimana sih Pak Haji cara melihat, mengenali lah atau melihat power steering yang sehat ataupun yang baik pada mobil bekas itu sendiri? Iya. Jadi gini Mas Tama, dalam kita memilih mobil second ini, yang pertama memang harus kehati-hatian ya. Yang pertama kita cek dulu dengan jelas. Yang pertama surat-surat ya, seperti biasa. Surat-surat arus utama seperti BPKB, STNK, pajaknya, hidup atau mati ya. Kita balik lagi ke mobil untuk pengecekan mesin sendiri. Terkadang kita juga tidak berani gambling lah ya. Kita lihat dulu mobil ini seperti apa. Yang pertama memang kita buka kapnya, mendengarkan secara langsung bunyi mesinnya. Terkadang seperti itu. Kita lihat mungkin oli ada yang netes atau tidak, bocor, ya atau ada yang bocor atau ada yang rembes atau tidak. Yang paling utama itu mobil pernah insiden atau tidak ya. Pertama kita memang lihat dari radiator, dari bullheadnya, dari apronnya ya, dari sasisnya. Kita lihat keseluruhan, kita dari samping kiri, samping kanan sampai ke belakang. Kita harus jeli melihat itu. Nah, terkadang kalau memang balik lagi ke feeling lah ya. Feeling, kalau memang feeling kita bagus, mobil itu baru kita bayar. Tapi memang terkadang kalau kita ragu, kita biasanya kerjasama dengan bengkel. Bawa montir ya. Iya, kita terpaksa ke bawa montir ini. Iya, yang lebih paham. Yang lebih paham. Di situ juga bakal ketahuan tentang power steering itu sendiri. Nah, seperti apa? Biasanya kalau memang power steering kita standar. Biasanya kalau kita sudah bawa, ya kita test drive mobil, kita berjalan di jalan yang sedikit jelek. Kalau udah keras atau memang sangat sulit, sedikit ada bunyi-bunyi, biasanya power steeringnya sudah bocor. Sama Terlihat kenyamanannya juga terasa di sana. Terasa di kita kalau kita power steering itu sudah nggak enak, itu sangat terasa. Bisa disimpulkan bermasalah itu power steering. Benar itu. Itu seperti itu Mas Tama kalau untuk masalah mesin dan yang lainnya. Dan ya untuk bodi mesin mungkin standarnya seperti itu aja. Ya, sebagai penjual Bang Dodi ini sendiri sangat menyarankan lah ya kepada konsumen ataupun calon pembeli yang istilahnya kurang paham ataupun belum mengenal lebih jauh tentang mobil, ada baiknya jika ingin membeli mobil bekas sendiri membawa orang kepercayaan. Itu lebih bagus. Malah kita lebih suka seperti itu. Montir ya. Iya, kita lebih suka kalau nasabah membawa montir sendiri. Biar sama-sama puas. Ya, sama-sama puas. Jadi nanti di kedepannya, di kebelakangnya tidak ada komplain lagi. Tidak ada komplain. Yang jelas juga 3 second mobil Indo ini sendiri juga mengedepankan kepuasan kepada konsumen. Ya, Mas Tama. Mungkin itu saja yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah Mas Tama, mudah-mudahan. Dodi, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat untuk para konsumen semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih dengan Otomotif Tribun Lampung pada awal pekan Oktober ini. Saat ini kita sudah berada di depan showroom dari 3 Second Mobil Indo. Tadi kita sudah sedikit banyak bincang-bincang dengan Bang Dodi, salah satu ataupun selaku pengelola dari 3 Second Mobil Indo, yang sudah membagikan edukasinya ataupun pengalamannya terkait mobil bekas mengenai bagaimana cara mengenali power steering yang baik ataupun yang sehat dari mobil bekas itu sendiri. Kemudian kita akan melihat beberapa unit, ketersediaan unit dari 3 Second Mobil Indo. Seperti yang dijelaskan oleh Bang Dodi sendiri, 3 Second Mobil Indo bermain di segmen pasar mobil bekas yang cukup beragam, mulai dari MPV, kemudian SUV, hingga minibusnya.
Terlebih mobil-mobil mainstream seperti Avanza, Innova, kemudian Xenia, City Car, Ayla, Agya, LCGC-nya ya cukup bervariatif dan sangat beragam lah. Bisa kita lihat di depan kita saat ini sudah ada salah satu mobil LCGC Agya. Bisa kita lihat tampilannya. Ini tampilan dari eksteriornya guys. Ada Agya, kemudian stikernya lagi di sini ada Ignis dari Suzuki. Cukup beragam lah dan bervariatif ya, bisa kita lihat. Di belakang kita lihat juga ada Innova. Ada Fred guys. Fred ini adalah salah satu mobil Honda yang bisa dijadikan sebagai mobil keluarga selain dari Avanza ataupun Innova yang lain-lainnya. Ya guys. Kemudian ada juga Toyota Innovanya 2016 dari Second Mobilindo. Ya cukup beragam dan bervariatif lah unit-unit di Second Mobilindo. Ini udah upgradean ya guys. Nah, untuk kita ulangin lagi untuk sistem pembeliannya sendiri di Second Mobilindo sekarang untuk saat ini melayani sistem cash dan kredit. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bang Dodi sendiri, cash dan kreditnya di Mobilindo ataupun transaksi pembelian di sini itu cukup mudah ataupun sangat dibantu. Baik itu sistem kredit, pihak Second Mobilindo juga telah bekerja sama dengan beberapa showroom ataupun leasing yang ada di Bandar Lampung, atau pihak konsumen ingin merekomendasikan leasing tertentu itu bisa juga, mulai dari ketersediaan berkas-berkasnya asalkan lengkap dan nama pembeli juga baik, itu akan sangat mudah dan akan sangat cepat untuk transaksi kreditnya sendiri. Adapun untuk transaksi kredit sendiri saat ini itu dianjurkan menggunakan DP 40%. Ya, bisa kita lihat. Nah, untuk harga sendiri di Second Mobilindo itu bisa saja langsung mengunjungi showroom Second Mobilindo yang berada di Jalan Sultan Agung nomor 4. Bisa melihat langsung unit-unitnya, kemudian ngobrol-ngobrol dengan pengelola ataupun menanyakan ketersediaan unit, bisa langsung mengunjungi sekaligus silaturahmi guys. Tampilannya mobil Agya, City Car bisa kita lihat, kemudian ada Ignis dari Suzuki buat yang sedang cari-cari mobil buat keluarga ataupun buat tampilan dari depannya guys, bisa kita lihat buat mobil keluarga. Fred cocok dijadikan mobil buat keluarga, kemudian Innova juga ada di sana. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kita bagikan pada kesempatan
kali ini guys, buat para calon pembeli ataupun pencari mobil bekas bisa saja langsung mengunjungi di 3 Second Mobilindo. Yang jelas unit ataupun ketersediaan unit dari 3 Second Mobilindo sendiri itu sangat selektif dan sangat terjaga ya guys, sehingga mobil yang ada di sini bisa kita katakan mobil yang sehat dan siap pakai, kemudian layak buat konsumen ke depannya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.